Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel ini. Mari kita dengarkan kisahnya. Nabi Ishaq alaihissalam adalah seorang nabi yang dikenal dengan sifat yang penuh kasih dan keramahan yang luar biasa. Beliau adalah sosok yang selalu menyambut siapa saja yang datang ke rumah dengan hati terbuka. Jika ada tamu yang bertandang, Nabi Ishaq akan memastikan tamunya dijamu dengan hidangan terbaik. Sifat mulia ini adalah warisan dari ayahnya, Nabi Ibrahim, yang juga dikenal sebagai tuan rumah yang murah hati. Suatu ketika di kemah Nabi Ibrahim, dalam kesunyian padang pasir yang luas, Nabi Ibrahim dan Sarah menjalani hidup dengan penuh keimanan. Namun mereka diuji dengan usia senja tanpa keturunan. Nabi Ibrahim sedang duduk di luar kemah, memandang bintang-bintang di langit malam. Nabi Ibrahim berdoa, "Ya Allah, Engkaulah yang Maha Kuasa. Berikanlah kami keturunan yang soleh sebagai penerus amanah-Mu." Sarah keluar dari kemah membawa lampu minyak. Ia duduk di samping Ibrahim, menggenggam tangannya. Sarah lembut berkata, "Kita harus tetap percaya Ibrahim. Janji Allah selalu benar." Mereka memandang langit bersama. Angin malam berhembus, membawa ketenangan di tengah keheningan. Suatu hari, 3 orang asing datang bertandang ke rumah Nabi Ibrahim. Mereka adalah utusan Allah, namun Nabi Ibrahim belum mengetahuinya. Nabi Ibrahim menyambut para tamu dengan ramah. Nabi Ibrahim tersenyum dan berkata, "Silahkan masuk para tamu Allah, kami akan menyajikan yang terbaik untuk kalian." Sarah terlihat dari kejauhan mendengar percakapan itu. Sarah berbisik pada dirinya sendiri, "Aku akan menyajikan makanan terbaik untuk para tamu itu." Di dapur, Sarah menyembelih seekor anak sapi muda dengan penuh keikhlasan. Dagingnya dimasak dengan bumbu rempah. Uap masakan mengepul, memenuhi udara dengan aroma sedap. Sarah, meskipun sudah tua, tetap sigap melayani suaminya. Ia menyiapkan hidangan dengan cinta dan penghormatan. Nabi Ibrahim menyajikan makanan di hadapan para tamu, namun mereka hanya duduk tanpa menyentuhnya. Nabi Ibrahim tampak bingung dan berkata, "Mengapa kalian tidak makan? Apakah hidangan ini tidak cukup baik untuk kalian?" Salah satu tamu, seorang malaikat, tersenyum. "Janganlah engkau khawatir Ibrahim, kami tidak makan karena kami adalah utusan Allah." Nabi Ibrahim terkejut dan menunjukkan rasa hormat. Nabi Ibrahim berkata, "Utusan Allah, apa yang kalian bawa untukku?" Malaikat berkata, "Wahai Ibrahim, kami membawa kabar gembira. Sarah, istrimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki yang soleh." Sarah mendengar kabar itu. Ia tertawa kecil, lalu melangkah maju dengan wajah tak percaya. Sarah berkata, "Bagaimana mungkin aku akan melahirkan, sedangkan usiaku sudah tua, dan suamiku pun telah lanjut usia?" Malaikat berkata, "Bukankah Allah Maha Kuasa? Tidak ada yang mustahil baginya." Di sebuah tempat padang pasir di bawah sinar bulan, Nabi Ibrahim dan Sarah berjalan bersama di bawah langit malam. Sarah berkata, "Aku masih sulit percaya Ibrahim. Apakah mungkin di usia seperti ini aku mengandung seorang anak?" Nabi Ibrahim menjawab, "Allah selalu menepati janjinya, Sarah. Bersiaplah untuk menyaksikan mukjizatnya." Mereka berhenti sejenak, saling memandang, lalu berdoa bersama di bawah langit bertabur bintang. Di kemah Nabi Ibrahim, beberapa bulan kemudian, Sarah terlihat memegang perutnya yang membesar.
Nabi Ibrahim berdiri di sampingnya, wajahnya penuh haru. Nabi Ibrahim berkata, "Lihatlah Sarah, Allah benar-benar mengabulkan doa kita." Pada usia 90 tahun, Sarah akhirnya mengandung. Tidak lama setelah itu, lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Ishak, yang berarti tertawa, sebagai tanda kebahagiaan mereka. Nabi Ishak tumbuh di bawah bimbingan ayahnya, Nabi Ibrahim, dan menunjukkan sifat-sifat yang mirip dengan beliau. Beliau dikenal sebagai sosok yang cerdas, bijaksana, dan teguh dalam keimanan. Ketika dewasa, Nabi Ishak menikah dengan Ribka, seorang wanita dari keturunan yang mulia. Namun, ujian datang menghampiri mereka. Ribka diketahui mandu seperti halnya Sarah, ibu Nabi Ishak. Meski demikian, Nabi Ishak tidak pernah putus asa. Beliau terus berdoa kepada Allah agar dikaruniai keturunan. Di rumah Nabi Ishak, bertahun-tahun kemudian, Nabi Ishak sedang duduk bersama istrinya Ribka. Mereka tampak khusyuk berdoa bersama. "Ya Allah, kami memohon kepadamu, karuniakanlah kami keturunan yang dapat melanjutkan dakwah ini." Tidak lama, doanya pun dikabulkan setelah penantian yang panjang. Ribka melahirkan anak kembar yang diberi nama Isau dan Yakub. Kedua anak ini menjadi tumpuan harapan Nabi Ishak untuk melanjutkan dakwahnya. Di rumah Nabi Ishak, bertahun-tahun kemudian, Ribka terlihat lemah, namun tersenyum bahagia sambil menggendong bayi kembar di tangannya. Nabi Ishak berlutut di sampingnya mengucapkan syukur. Nabi Ishak berkata, "Isau dan Yakub, kalian adalah jawaban atas doa-doa kami." Namun, kebahagiaan itu tidak lepas dari ujian. Isau dan Yakub sering berselisih sehingga kecemburuan memicu permusuhan. Di rumah Nabi Ishak malam hari, Nabi Ishak berbicara kepada Yakub, "Pergilah Yakub, tinggallah bersama pamanmu di Irak. Belajarlah darinya dan carilah kedamaian." Kepergian Yakub adalah jalan terbaik untuk meredakan konflik. Namun, Nabi Ishak tidak pernah berhenti mendoakan persatuan keluarganya. Berganti ke tahun-tahun berikutnya, Isau dan Yakub akhirnya berdamai dan memeluk satu sama lain. Dengan Nabi Ishak menyaksikan mereka dari kejauhan, Nabi Ishak berbisik, "Segala puji bagi Allah yang telah menyatukan keluarga kami." Nabi Ishak dikaruniai umur yang panjang, mencapai 180 tahun. Di masa hidupnya, beliau memimpin umatnya dengan bijaksana, mengajarkan tauhid dan mendidik mereka untuk menjauhi perbuatan maksiat. Beliau juga mewariskan ajaran ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji, serta menanamkan nilai-nilai kasih sayang dan persaudaraan. Nabi Ishak wafat di usia 180 tahun, meninggalkan ajaran tauhid dan cinta kasih kepada umatnya. Kisah hidupnya adalah bukti bahwa kesabaran dan keimanan akan membawa kebahagiaan abadi. Selesai.